Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Bersatulah di perguru untuk berjuang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut temaram, sinarilah malam dan gelap gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, wabil khusus Ketua PC Perbunu Bapak Ustadz Johan Yohanit MPD, yang saya hormati pula anggota dan pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah, nikmat, karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan berbagai rutinitas kita dapat melaksanakan program kerja Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung, yaitu Ngagugu NU, ngawangkong guru-guru Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung melalui Zoom ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, dan umatnya hatta yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru-guru NU Kabupaten Bandung rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Asep Saifullah mewakili Mas Sekjen yang sedang menggondol Upin dan Ipin untuk dibawa ke Kabupaten Bandung. Maksudnya keilmuan yang sepertinya sudah melakukan MOU dengan universitas yang ada di Malaysia untuk kemajuan guru-guru NU di Kabupaten Bandung. Mewakili beliau sebagai host di malam hari ini dengan materinya apa ya Pak Ketua? Peningkatan kompetensi profesional guru melalui integrasi teknologi generatif AI dalam penyusunan perangkat pembelajaran, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dadang Hairani sekaligus Ketua PAC Ibun. Harus ya Pak Ustadz ya? PAC Ibun, yang mana Pak Ustadz Dadang Hairani ini merupakan salah satu kandidat doktor dari Universitas Haji Abdul Halim Mojokerto. Oleh karenanya, sebelum acara kita mulai bersama-sama, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Subhanul Waton dan Mas Pergunu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan rasa konsisten kita atau integritas kita kepada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung. Pada Pak Operator untuk disiapkan Mas Subhanul Watonnya.
tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah tulimu. Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Bersatulah di perguru untuk berjuang, mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut temaram, sinarilah malam dan gelap kelam. Untuk pedoman lewati malam, menuju fajar Islam dan tentram. Siramilah tunas kuda di pagi hari dengan air bening surgawi, agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang 9 lembut temaram, sinarilah malam dan gelap kelam. Untuk pedoman lewati malam, menuju fajar Islam dan tentram. Siramilah tunas kuda di pagi hari dengan air bening surgawi, agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang 9 lembut temaram, sinarilah malam dan gelap kelam. Untuk pedoman lewati malam, menuju fajar Islam dan tentram. Ya, terima kasih pada operator. Mudah-mudahan Mas Subhanul Waton beserta Mas Pergunu menambahkan rasa integritas kita kepada rasa khidmat kita kepada Nahdlatul Ulama melalui Banom Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu guru NU Kabupaten Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki kepada sesi berikutnya, ada sebuah pantun. Terbang tinggi si burung dara, hendak sejenak di pohon kayu. Mendidik bangsa dengan bertakwa, itulah tekad hebat Pergunu. Kain batik sarung tenunan, anggun dipakai ke rumah sahabat. Guru NU garda terdepan, cetak generasi cerdas yang berakhlak hebat. Asik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum memasuki materi intinya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PC Pergunu Nahdlatul Ulama, Ketua PC Guru NU di Kabupaten Bandung, Bapak Ustadz Yohan Yohanik, sekaligus memimpin pembacaan tawasul, karena ada beberapa sahabat-sahabat kita yang tidak hadir dikarenakan satu dan lain hal. Mungkinan ada yang sakit, ada yang sedang berhalangan hadir dan sebagainya. Mohon kepada Ketua Pergunu NU Pergunu Kabupaten Bandung untuk dapat memberikan sambutan sekaligus memimpin acara tawasulan. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Mangga kepada Ketua Pergunu Kabupaten Bandung dipersilakan.
Speakernya dibuka dulu, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan keluangan waktu untuk melakukan aktivitas kita di pergunung. Mudah-mudahan aktivitas ini ada dalam berkah, rahmat, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan untuk baginda tercinta Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. panutan kita, junjungan kita yang akan membawa kita ke jalan yang terang, ke dalam ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kita akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pertama-tama rekan seperjuangan yang bertugas menjadi moderator hari ini, Bapak Asep, Saifullah MPD, insya Allah 2 tahun ke depan mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberhasilan mencapai ilmu dengan gelarnya doktor. Amin. Dan yang saya hormati Amin, amin Pak Dokter. Pak Asep Turiang ya. Pak Asep Turiang tuh sampai hari ini saya belum nanya siapa nama aslinya. Pak Asep Turiang. Ya, yang saya hormati beliau ini ya Kenalan. yang menjadi penggagas ya. Idenya itu adalah Ngagugu NU, Ngawangkong guru-guru NU gitu ya. Alhamdulillah berkat gagasan beliau hari ini kita sudah di pertemuan yang kedua ya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan lebih hangat, akan lebih ramai, akan lebih bernuansa luas lagi. Insya Allah kita akan mengundang beberapa pemateri yang kita ambil dari orang-orang di luar kita, baik itu dari skup provinsi, dari PW maupun dari pusat ya. Mudah-mudahan seperti itu sehingga keberadaan Ngagugu NU ini satu diketahui oleh mereka dan mereka pun paham akan keberadaannya dan mudah-mudahan membawa manfaat khususnya bagi kita, umumnya bagi seluruh kadar pergunu dimanapun berada. Yang ketiga yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan di Nahdlatul Ulama, lebih khusus di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya sangat banggakan, yang dalam keadaan apapun selalu setia dan selalu mengayuh dan terus mengayuh jalannya organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya saya berharap bahwa Ngagugu NU ini tidak akan berhenti, terus berjalan seperti yang selalu saya
deskripsikan ketika kita mengayuh sebuah sepeda, janganlah berhenti walaupun jalannya pelan, walaupun jalannya terhuyung-huyung, teruslah untuk selalu mengayuh dan insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai ke ujung jalan yang menjadi tujuan kita, tujuan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas keilmuan uh, warga Nahdlatul Ulama, dan insya Allah yang kedua adalah meningkatkan dalam tanda kutip kesejahteraan guru Nahdlatul Ulama. Namun yang kedua ini untuk mendapatkan kesejahteraan guru di Nahdlatul Ulama itu tidak akan lepas dari peningkatan kualitas keilmuan. Sehingga di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Bandung ini menjadi titik fokus bahwa peningkatan kualitas keilmuan warga Nahdlatul Ulama diutamakan, termasuk program-program yang kita lakukan pada saat ini khususnya di Ngagugu NU ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal, mohon maaf lebih lama ya. Pak Moderator, mohon maaf Moderator lebih lama ya. Yang pertama bahwa hari ini Nahdlatul Ulama atau Pergunu tidak berhenti untuk mencari jalan-jalan, mencari lubang-lubang yang bisa dikomunikasikan, yang bisa dikerjasamakan sebagai wasilah untuk peningkatan uh, sumber daya manusia di Nahdlatul Ulama, dengan yang kita tahu dan sudah dilakukan mencari lubang-lubang, mencari jalan-jalan, yaitu beasiswa untuk warga Nahdlatul Ulama, bahkan termasuk kita semuanya. Sehingga diinformasikan bahwa hari ini yang harus saya sampaikan bahwa beberapa STAI atau STIT kita mempunyai jalan, kita mempunyai kuota lebih banyak dari tahun sebelumnya, karena di STIT atau di STAI itu mendapatkan kuota dari aspirasi Pak Haji Cucun. Sehingga ini peluang baik bagi kita semua untuk memotivasi ya, atau membawa warga Nahdlatul Ulama untuk mencicipi ya, bahasa saya mencicipi dari aspirasi ini. Di antaranya kita menjadi wasilah mengantarkan anak didik kita, saudara kita, bahkan anak-anak kita satu ke STIT Al Ihsan ya. Di sana ada prodi PGMI dan MPI. Yang kedua ke Baitul Arqam, di sana ada PAI dan Hukum Ekonomi Syariah kalau nggak salah. Dan juga di Yamisa ya, yang saya tahu juga di Yamisa itu ada PAI-nya gitu. Bahkan katanya ada PGMI-nya juga. Nah, artinya bahwa dari letak geografis tiga STAI atau STIT ini, silakan bagi rekan-rekan semua menjadi wasilah mengantarkan warga Nahdlatul Ulama untuk berkuliah, untuk mencari ilmu dengan difasilitasi dari beasiswa tip kuliah aspirasi Pak Haji Cucun. Insya Allah jumlahnya sangat mewakili ya. Kalau tidak salah dari tiga itu ada 50 ya. Sehingga bisalah untuk anak-anak didik kita ya. Cuman yang saya lihat di lapangan masih sedikit sekali motivasi yang terbangun gitu ya di warga Nahdlatul Ulama untuk mengkuliahkan ke STAI atau STIT ya. Sehingga kewajiban kita sebagai guru di antara mereka, sebagai guru di Nahdlatul Ulama menjadi motivator, juga menjadi wasilah mereka mendapatkan keberkahan tersebut. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan untuk hal ini menjadi wasilah juga buat kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, eh, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman sahabat korib saya Pak Dadang Hairani yang hari ini sudah bersedia menjadi pemateri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita cerna, bisa kita serap, bisa kita amalkan untuk diri kita, untuk lembaga kita, untuk teman-teman kita di Nahdlatul Ulama. Dan untuk Pak Dadang, kami tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih baik, hanya doa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan segalanya kepada Pak Dadang, mengabulkan segala hajat-hajat dengan usilah menjadi pemateri pada kesempatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya perlu disampaikan yang selanjutnya yaitu bahwa untuk program beasiswa di Uninus akan closing di tanggal 30 Agustus ini, sehingga bagi rekan-rekan di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang mau mengambil beasiswa potongan UKT 30% di Uninus, disilahkan untuk menghubungi saudara Mahfud ya, karena beliau yang saya posisikan untuk menjadi jembatan antara Pergunu dan Uninus ya. Untuk perlu dipahami bahwa ada satu hal yang tidak terprediksi, bahwa ternyata pola yang dilakukan Uninus di tempo dulu dengan PW tidak bisa dilakukan. Dalam tanda kutip hari ini Pergunu dengan ikhlasnya memberikan bantuan langsung potongan 30% kepada warga Nahdlatul Ulama ya secara khusus, sehingga pada saat itu dilakukan maka hari ini kita tidak, dalam tanda kutip ya, tidak mendapatkan apa-apa dari Uninus ya, karena mereka mengatakan 30% itu untuk Pergunu. Harusnya Pergunu itu dalam tanda kutip menjual ke warga itu 25% dan 5% untuk Pergunu. Tapi dalam tanda kutip juga kadung atau terlanjur saya wartakan ke masyarakat Nahdlatul Ulama dan ke yang lainnya bahwa 30% itu akan langsung dicicipi oleh mereka yang mendaftarkan diri kuliah di Uninus. Sehingga tak apalah untuk tahun ini kita tidak menarik keuntungan dari kerjasama ini. Tapi kemungkinan kalaupun dari mahasiswa yang sudah masuk di sana, kalaupun ada kegiatan kita kondisikan saja, kita minta istilahnya pengorbanan mereka untuk Pergunu Kabupaten Bandung atau Pergunu di tiap kecamatan, yaitu ikut serta dalam berbagai kegiatan yang kita adakan di Pergunu ini. Selanjutnya yang terakhir untuk ke Mojokerto, masih ada gelombang eh, atau gelombang 2 atau gelombang 3, tapi yang jelas masih bisa kalau dari warga Nahdlatul Ulama ingin mengkuliahkan anaknya di Universitas Kiai Haji Abdul Halim dengan fasilitas beasiswa, ya, beasiswa yang diberikan oleh Abah Yai yang sangat hebat, yaitu pool memberikan uang kuliah, memberikan beasiswa kuliah kepada warga Nahdlatul Ulama, dan kedua memberikan free untuk penginapan di sana. Bahkan yang ketiga kalau anak-anak ingin makan tinggal ngambil saja di bagian dapur atau bahkan dibagikan ke mahasiswanya. Tapi dengan tanda kutip makannya makan santri ya, yang tidak terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Itulah yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak nanti kita bisa ngobrol bersama di Ngagugu NU ini. Marilah kita berdoa, kita berhadiah
kita membagikan amal soleh ini kepada orang-orang yang terdahulu, yang sudah mendahului kita, yang sudah pulang ke rahmatullah, wabil khusus para muassis Nahdlatul Ulama dan juga para muassis Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang sudah mereka lakukan di masa hidupnya menjadi wasilah keberkahan buat mereka dan keluarga, buat mereka di di alam kubur, dan buat keluarganya yang masih hidup juga menjadi keberkahan. Wa ala niyati wa nawaina liridolillahi ta'ala wa hasil maqasidana syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على حبيبنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته شاول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وخصوصا صحابة الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن استمعنا هنا، خصوصا مؤسس Nahdlatul Ulama في Indonesia وخصوصا في Jawi في كل مكان كلهم rahimahullah. Allahumma anzil alaihim barakah minas sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في الحديث، اللهم فقهنا في العلوم كلهم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آتنا نفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Perbunu Kabupaten Bandung, Bapak Dr. K. Haji Yohanik MPD yang telah Amin. mensupport kita semuanya. Ini ada pantun lagi sebelum masuk ke materi. Pergi ke pasar membeli jamu, jamu diminum bersama Fitri. Selamat datang para pengurus pergunu. Tolong jangan tidur di acara ini ya. Tolong jangan tidur. Walaupun tidak memakai kameranya, tolong konsentrasi. Oke, eh, kita masuk ke dalam materi kita yaitu peningkatan kompetensi profesional guru melalui integrasi teknologi generatif AI yang dimana teknologi ini senantiasa dipakai oleh kita, banyak dipakai oleh kita, dimanfaatkan juga oleh kita khususnya guru-guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Yang insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dadang Hairani MPD. Kepadanya dipersilahkan. Silakan Pak Dokter Dadang. Masuk Pak Dokter. Cek, cek. Cek masuk. Masuk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ada suaranya? Jelas? Ada. Ada ya. Baik. Mudah-mudahan ini eh, HP-nya tidak meningkat lagi suhunya. Ya, lanjutkan. Lanjutkan ya. Ini di sini. Nah, boleh next ya, Pak Asep. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu adalah kapten ya. AI adalah asisten Bapak Ibu. Kapten di sini maksudnya guru ya. Sebelah kiri ada gambar otak, pemegang keputusan pedagogis mutlak. Sebelah kanan itu gambar apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kayaknya hati atau jantungnya itu ya. Nah, itu pemahaman konteks emosional siswa. Kemudian di bawahnya itu ada gambar seperti apa? Kalau di lautan itu apa itu? Di kapal itu? Setir atau apa itu? Nah, itu kendalinya sebuah kapal besar ya. Nah, di sini maksudnya kepemimpinan dan manajemen kelas. Kemudian sebelah kanan ada copilot ya, atau yang sering kita sebut dengan generatif AI. Sebelah kiri sistem pengolah data massal, kemudian sebelah kanan penghasil draft, teks, dan rencana pembelajaran. Nah, baru di bawahnya ini ada eksekusi berdasarkan instruksi atau yang sering kita kenal dengan nama prompt ya. Buat Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan AI, mungkin mendengar kata prompt itu sudah tidak asing lagi. Ya. Platform asisten atau copilot yang populer yang sering kita gunakan itu yang pertama ChatGPT ya, kemudian Gemini, lalu Cloud, kemudian Canva AI. Lanjut Pak Asep. Kemudian dampak AI terhadap efisiensi profesional. Ya, yang pertama efisiensi waktu ya.
Coba Bapak Ibu nanti bandingkan ya waktu pembuatan modul ajar atau perangkat pembelajaran atau yang lainnya bisa dicoba. Itu waktunya berapa menit. Kemudian bandingkan setelah menggunakan AI. Ini bisa kita lihat efisiensi waktunya 60-70%. Pemangkasan durasi penyusunan draft administrasi pembelajaran. Ya ini berarti wah sudah sangat cepat sekali ya kalau dibandingkan kita membuat secara manual atau tidak menggunakan AI. Selanjutnya pengayaan variasi. Memunculkan ide ice breaking, studi kasus interaktif, dan metode PBL atau PJBL secara instan. Kemudian kemudahan diferensiasi ya, penyesuaian tingkat kesulitan materi utama berbagai kelompok kemampuan siswa ya. Baik, lanjut. Nah, fase ke-1 ya. Pola pikir dan batasan digital, memetakan keseimbangan antara kemampuan mesin dan otoritas manusia di era digital. Lanjut. Nah, matrik keseimbangan mesin versus manusia. Sebelah kiri itu ada kolom sebelah kiri kekuatan super AI atau mesin ya. Menghasilkan draft dokumen massal, kemudian memberikan variasi ide tanpa batas, menganalisis pola teks dengan cepat. Kolom sebelah kanan otoritas guru atau manusia. Bagi guru membuat keputusan pedagogis akhir, kemudian memberikan empati dan koneksi emosional. Selanjutnya memimpin dan mengelola dinamika kelas. Nah, kuncinya AI tidak menggantikan guru, AI mengambil alih tugas repetitif agar guru dapat fokus sepenuhnya pada siswa. Jadi untuk tugas guru di bagian administrasinya itu ya terbantu dengan AI. Jadi guru bisa lebih fokus dengan siswa ya. Karena saya pernah mempraktekkan dan sering mencoba pembelajaran atau pembuatan RPP dan lainnya. Itu sangat membantu sekali. Jadi memang fokus ke siswa itu lebih berapa persen ya? Kalau biasanya kalau kita membuat perangkat pembelajaran tanpa AI itu fokus kita kebagi dua, biasanya 50% buat penyiapan administrasinya, 50% buat siswa. Nah, kalau sudah menggunakan AI, Bapak Ibu itu bisa 100%, mungkin 99,9% fokus pada siswa. Karena yang 1%-nya itu hanya berapa detik saja untuk membuat perangkat pembelajar. Gitu ya, lanjut. Nah, yang ketiga ya, ini pagar pengaman ketika AI ya. Yang pertama, prinsip verifikasi. AI dapat mengalami halusinasi. Jadi bukan manusia saja yang berhalusinasi, AI juga sama ya. Karena memang AI ini adalah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan manusia diterapkan di sebuah mesin atau komputer ya. Diulang, AI dapat mengalami halusinasi atau menyajikan fakta salah
guru wajib memvalidasi output dengan kurikulum resmi dan buku teks. Jadi Bapak Ibu guru itu wajib sekali memeriksa lagi hasil dari AI ini. Jangan langsung ya, kalau zaman dulu sebelum ada AI itu ada istilah jangan terlalu copy paste ya, tetap harus ada sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah di AI juga sama, karena yang tadi disebutkan AI juga bisa berhalusinasi ya Bapak Ibu. Jadi kita wajib cek lagi apakah hasilnya betul atau tidak, sesuai dengan perintah kita. Kemudian yang kedua, kerahasiaan data. Dilarang memasukkan data pribadi siswa seperti nama ya, kemudian nomor induk, rekam klinis, perilaku ke dalam platform AI publik. Nah, karena apa Bapak Ibu, itu data pribadi itu ini secara otomatis tersimpan di servernya AI ya. Jadi kalau bisa itu jangan memasukkan data pribadi supaya tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Kalaupun Bapak Ibu tidak sengaja memasukkan data pribadi ke dalam AI ini, jika ada opsi untuk menghapus ya secepatnya dihapus, seperti itu ya. Yang ketiga, orisinalitas dan konteks. Draft AI wajib diadaptasi dengan fasilitas sekolah real, kearifan lokal, dan karakteristik sosial budaya peserta didik. Lanjut. Selanjutnya fase 2. Skillset rekayasa instruksi ya, prompt engineering. Menguasai bahasa komando untuk mengarahkan copilot Anda dengan presisi tinggi. Next. Nah, untuk anatomi prompt-nya ini ada formulanya ya Bapak Ibu, itu disingkat dengan prop ya. Kalau singkatannya prop pasti Bapak Ibu tidak akan lupa ya. P-nya itu apa? P-nya itu peran ya. Tentukan identitas AI. Bertindaklah sebagai pengembang kurikulum ahli ya. R-nya rincian. Jelaskan tugas, topik, kemudian target kelas. Contohnya, buatkan draft modul ajar IPA kelas 7, topik pencemaran air. O-nya output. Sebutkan komponen spesifiknya ya. Contoh, memuat tujuan pembelajaran, langkah kegiatan PBL, dan LKPD. F-nya itu format. Ya. Tentukan bentuk tampilan. Contoh, sajikan dalam bentuk tabel terstruktur dan bahasa komunikatif. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan dengan formula prop ini ya. Nah, saya pernah mencoba beberapa formula ya yang saya perintahkan ke AI, dan memang AI ini kadang kita juga harus perlu pendekatan bahasa yang lebih jelas, yang lebih bisa dimengerti oleh AI ini ya. Sama aja kayak apa ya, kayak kita komunikasi dengan manusia. Kadang sekali kita perintahkan, kalau AI-nya itu lagi apa ya, algoritmanya itu numpuk gitu kan. Ini kadang si AI ini
perlu beberapa kali perintah dari kita, sehingga prompt-nya itu harus sangat jelas sekali. Makanya di sini ada formula prompt ya, sehingga perintah ini dapat dimengerti dengan sangat jelas oleh AI, sehingga menghasilkan instruksi yang solid dan presisi. Lanjut. Nah, untuk fase ketiga ya, toolsheet penerapan kurikulum merdeka. Mengubah cetak biru instruksi menjadi perangkat pembelajaran yang siap diadaptasi. Next, kaset. Alat 1 ya, modul ajar atau RPP interaktif. Bertindaklah sebagai spesialis kurikulum merdeka ya. Buatkan modul ajar matematika fase D kelas 7 tentang persamaan linier. Persamaan linier 1 variabel untuk 2 JP ya, 2 jam pelajaran. 2 kali 40 menit. Gunakan model problem based learning atau PBL. Nah, di modul ajarnya itu nanti akan muncul seperti sebelah kanan ya, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, langkah pembelajaran atau PBL, yang terakhir itu asesmen informatif. Next. Nah, alat 2, lembar kerja peserta didik atau LKPD. HOTS. Buatkan LKPD IPA untuk SMP kelas 8. Topik sistem pencernaan manusia. Buatlah studi kasus nyata tentang dampak pola makan cepat saji pada remaja, sertakan 3 pertanyaan berorientasi HOTS. Sebelah kanannya hasil dari AI itu, hasil dari prompt-nya itu menghasilkan skenario studi kasus real table, kemudian akan menghasilkan pertanyaan analisis dan solusi kreatif. Nah, ini perlu dipraktekkan kayaknya ya, kalau teori saja kayaknya kurang cukup. Lanjut. Kemudian alat 3, asesmen dan rubrik penilaian analitis. Buatkan rubrik analitis tabel untuk presentasi bahasa Indonesia SMA skala 1 sampai 4. Kriterianya itu kriteria penguasaan materi dan penggunaan media visual. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Kriterianya penguasaan materi, skor 1 kurang akurat, skor 2 mendasar, kurang mendalam, skor 3 baik menjawab pertanyaan, skor 4 mendalam, kritis, contoh nyata. Penggunaan media, kriteria, skor 1 tidak ada atau tidak relevan, skor 2 sederhana, dan selanjutnya yaitu bisa dibaca ya. Next, Kang Asep. Alat 4, diferensiasi konten seketika. Topik misalkan fotosintesis, kelas inklusif ya. Paham utuh siswa penguasa prasyarat, penjelasan konsep standar dan analitis. Paham sebagian siswa pemahaman dasar, menjelaskan menggunakan analogi sederhana sehari-hari. Perlu bimbingan siswa butuh scaffolding ekstra, penjelasan sangat singkat disertai panduan visual langkah demi langkah. Next. Ini ada berapa slide Kang Asep ya? Termasuk saya juga ini membuat ini dengan AI Bapak Ibu ya. Ini juga
dibuatnya menggunakan AI. Nanti kita praktekkan. Eh, lanjut dulu yang ini ya, mungkin ada 4 slide lagi. Fase 4, quality control dan validasi ahli. AI menyajikan draft mentah, sentuhan ahli Anda yang menjadikannya mahakarya. Jadi tetap kontrolnya itu ada kita ya. Jadi jangan sampai oh ada AI, udah kita diganti sama AI, bukan ya. Tetap yang nyetirnya kita ya. Makanya ini hasil dari AI ini harus dipelajari dulu, harus dicek dulu apakah sesuai dengan prompt yang kita tadi perintahkan atau tidak gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu ini sudah bisa apa ya, mengintegrasikan antara Bapak Ibu dengan AI ini, wah, Bapak Ibu akan menjadikannya sebuah mahakarya yang luar biasa. Lanjut. Alur praktik mandiri hands-on protokol. Buka, yang pertama buka platform ya, akses Gen AI, pilihan Anda, ChatGPT, Gemini atau Claude ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menentukan, kalau Bapak Ibu suka menggunakan AI pasti tahulah yang paling nyaman yang mana. Kalau saya itu sementara suka menggunakan AI yang free dulu, Bu. Bapak Ibu ya. Yang free, tapi yang free ini saya pilih itu yang paling nyaman yang mana. Di antara 3 ini saya pernah pakai ChatGPT, karena ChatGPT sekarang itu mungkin sudah ini ya, kalau dulu itu masih free, sekarang kalau ingin hasilnya lebih bagus itu harus bayar ChatGPT. Makanya saya sekarang itu agak pindah ke Gemini ya. Kalau Gemini free juga, ini masih nyaman. Mungkin kedepannya juga akan dibuat tidak nyaman Bapak Ibu itu supaya bayar gitu. Selanjutnya pilih target, tentukan satu capaian pembelajaran yang akan diajarkan minggu ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat dulu ya capaian pembelajarannya apa gitu ya. Jadi tetap eh, targetnya itu CP-nya terus ada, wajib. Kemudian terapkan prompt yang tadi Bapak Ibu ya. Masukkan instruksi terstruktur untuk meminta draft modul ajar atau LKPD yang tadi sebelumnya bisa Bapak Ibu praktekkan dengan formula prompt ya. Sebetulnya tidak menggunakan prompt juga kalau Bapak Ibu sudah kenal dengan apa bahasa-bahasa yang dimengerti oleh AI. Kalau sebelum ada AI, saya pernah belajar pemrograman di komputer Bapak Ibu ya. Itu khusus ada bahasa manusia yang memang dibuat untuk mendekati bahasa komputer, namanya bahasa pemrograman. Dan itu bahasanya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita perintahkan tinggal pakai bahasa Inggris, kemudian perintahkan juga pakai bahasa Indonesia. Namun bahasa Indonesianya juga harus sering kita komunikasikan dengan AI ini dengan cara sering mencoba prompt gitu. Kadang prompt yang kita perintahkan kayak ini yang kita perintahkan kayak ini macam-macam hasilnya itu tidak selalu sama gitu kan. Jadi harus sering-sering memberikan prompt ke AI ini supaya algoritmanya jalan. Jadi semakin banyak kita memasukkan prompt ya ke AI ini, semakin banyak perintah kita yang disimpan oleh AI ini, sehingga lama-kelamaan si AI itu mengerti apa maksud kita gitu. Selanjutnya review dan edit ya. Lakukan validasi menggunakan filter manusia. Jadi tetap validasinya itu oleh Bapak Ibu ya, jangan selalu mengandalkan wah karena misalkan eh, prompt saya itu sudah bagus sehingga tidak direview lagi atau tidak diedit lagi itu kurang 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 pas ya Bapak Ibu. Karena setelah saya coba mengenai penggunaan AI ini, tetap halusinasi yang tadi dari AI ini tetap ada ya Bapak Ibu. Ya, karena ini kecerdasan buatan ya.
yang mana itu sama dengan manusia karena si algoritma kecerdasan buatan ini adalah meniru kecerdasannya manusia. Manusianya saja, sumbernya saja suka lupa, apalagi yang kecerdasan buatan ini. Nah, ini disebut dengan halusinasi. Jadi tetap Bapak Ibu harus review dan edit. Lanjut. Nah, di sini ada pos pemeriksaan. Jadi anggap saja ini pos pemeriksaan. Ini harus ketat Bapak Ibu memeriksanya ya. Filter manusia, human filter. Nah, yang paling atas itu ada draft mentah AI ya. Akurasi materi, konsep, dan istilah sains sosial sudah benar tanpa kesalahan fakta. Ya, biasanya si AI ini mengambil dari sumber-sumber yang pernah ada di Google seperti artikel dan lain-lain. Makanya si eh, ini si si faktanya itu 100% betul Bapak Ibu. Tidak akan ngarang-ngarang itu si AI ini. Karena si AI ini ngambil sumbernya dari sumber yang sudah ada di Google ya, berupa artikel dan lain-lain ya. Jadi ini si AI ini memang sangat pintar Bapak Ibu ya. Jadi ngambil sumber-sumber yang sudah ada di internet. Dan sumbernya juga itu tidak main-main, sumber yang sudah valid gitu. Jadi tidak ngarang gitu. Nah, selanjutnya kesesuaian usia, tata bahasa, dan tingkat kesulitan sesuai perkembangan siswa. Fasilitas, alat bahan yang disarankan tersedia di sekolah, kearifan lokal, contoh kasus relevan dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Ya, yang terakhirnya itu perangkat pembelajaran siap pakai. Nah, itu nanti Bapak Ibu disesuaikan saja dengan prompt yang Bapak Ibu perintahkan di awal. Gitu. Ini bisa beda-beda. Ya. Jadi gimana kaptennya, ya. Setiap kapten mungkin punya teknik yang berbeda. Setiap kapten punya keahlian yang berbeda. Jadi setiap guru ini hasilnya itu akan beda tergantung si guru ini memerintahkan si AI-nya bagaimana, bahasanya bagaimana. Lanjut. Generatif AI bukanlah pengganti intuisi pedagogis Anda, ya Bapak Ibu. Ia adalah instrumen efisiensi yang membebaskan waktu Anda dari beban administratif, sehingga Anda dapat kembali pada esensi sejati profesi pendidik, terkoneksi dengan siswa, memimpin ruang kelas, dan merancang pengalaman belajar yang bermakna. Nah, itu ya, jadi si generatif AI ini sangat membantu sekali untuk mengurangi beban administratif ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan AI mungkin ya, untuk ngajar itu nggak usah persiapan dari semalam, dari kemarin nggak usah. Pas masuk ke kelas saja asal ada internet ya di HP itu bisa mendadak membuatnya sambil ngobrol dengan anak-anak. Itu sangat bisa sekali. Bahkan saya pernah mencoba ya menantang diri sendiri saat menjadi pemateri di sebuah ruangan. Saya malamnya belum menyiapkan, subuh belum menyiapkan. Pas masuk ruangan ketika MC sedang membuka, saya baru menyiapkan materi. Dan saya coba untuk membuat materi saja tidak nyampai 1 menit, Bapak Ibu. Itu sangat membantu sekali. Ya. Saya yakin Bapak Ibu ada yang sering menggunakan AI ini. Tapi kalau yang belum ini hal-hal seperti ini memang ini harus dibahas. Ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu ya sini sudah selesai tentang teorinya.
Apakah ini mau dipraktekkan contoh atau bagaimana, Pak Asep? Sambil praktek saja, Pak Ambil. Dadang. Baik, Praktek. baik. Ya, ya. Izin saya share screen. Boleh, Pak Asep? Mangga, kurang share. Sudah muncul ya? Sudah ada, Pak Asep? Ada. Ada, ya. Oke. Ini saya sudah install Gemini di HP ya. Gemini. Jadi saya untuk eh, si AI-nya ini saya pilih Gemini karena sudah saya bandingkan dengan AI yang lain tapi yang free ya yang ini. Saya pilih Gemini, Bapak Ibu ya. Kalau pilih yang free, saya pribadi pilih Gemini. Ini lebih baik dibandingkan ChatGPT yang free. Nah, contohnya mau apa? Contohnya ini. Contohnya, AI tolong buatkan alasan izin rapat yang paling masuk akal. Itu Wah, ya itu atuh. Ka- Buatkan mau contoh membuat John. perangkat buatkan izin rapat, pembelajaran alasan izin atau rapat yang paling masuk akal. oh, Share screen-nya nggak ada lagi, Pak Dadang. gangguan. Cek, Pak Asep masih berbagi layar saya tidak ini. Belum, nggak ada berbagi layar. Oh iya iya bentar, bentar. Oh, kayaknya sinyalnya jatuh lagi nih. Tapi tambahan, berdasarkan pengalaman saja, gitu. Ketika kita menggunakan prompt-nya secara universal, itu Hmm. jawabannya pun biasanya suka ngawur atau Nah kemana-mana. betul. Hmm. Nah, oleh karenanya, alangkah baiknya kalau perintah itu lebih spesifik. Contoh, Nah, memposisikan si AI ini sebagai apa dan siapa. Ketika kita membutuhkan CP, maka posisinya bukan posisi sebagai pedagang, tetapi peran ya. Anda saat ini adalah seorang dosen, seorang guru, seorang profesional di bidang pendidikan. Setelah itu, baru Ya, ditambahkan dengan perintah. Buatkan CP
Ya, dan lain sebagainya. Itu hanya tambahan saja Pak Dokter ya, sedikit ya, bahan. Mohon maaf kalau misalkan ya, ada betul. kesalahan. Ya, iya. Memang bagus Pak Sep. Ya, seperti itu. Itu contoh dari formula prop itu masuk ya, yang tadi ya. Peran, ya peran ya Pak Sep tadi ya. Betul, betul. Peran, kemudian rincian, ya itu masuk ke situ tadi. Lanjut ke praktek, mau coba kita praktek ya. Praktekkan dulu. Ya, kalau bisa praktek di tiap bidang, perintahkan AI itu untuk membuat proposal kegiatan di bidangnya masing-masing. Gawe Mm-mm. kan AI. Mau diperintahkan buat proposal itu atau perangkat CP, pembelajaran CP, sekarang? CP, CP, CP. Maaf. TP. Bebas sebetulnya. Yang penting kita menguasai prom aja dulu. Mau bikin apa juga nanti bisa. Sudah nih, Pak Dadang nih, sudah share screen. Oh, udah ya? Ya, siap, siap. Mohon maaf Sudah. ininya. Nah, sudah ya? Maaf. Salah. Gemini. Nah, ini. Kita praktekkan aja yang tadi di PPT tadi ya. Mengenai rinciannya. Buatkan draft modul ajar. Oh ya, maaf lupa yang tadi ya. Perannya. Kita tulis dulu perannya di atas. Bertindaklah sebagai pengembang kurikulum ahli. Jadi kita perintahkan si AI ini menjadi seorang kurikulum ahli gitu ya. Bertindaklah. Ada layarnya Pak Asep ya? Dan ada. Bertindaklah sebagai pengembang kurikulum. Tipe ya. Kurikulum. Kurikulum ahli. Kenapa tidak sampai kurikulum Pak Asep? Apa ya? Tindaklah sebagai pengembang kurikulum ahli. Diakhiri dengan ahli. Kenapa tidak sampai kurikulum saja? Kan bisa sampai kurikulum saja. Iya. Itu kenapa Pak Dokter itu ya? Pakai ahli ya? Iya, karena nanti si AI ini akan algoritmanya itu akan mencari akan menjadi seorang kurikulum. Tapi kurikulum juga ini kurikulum seperti apa ya? Jadi harus ditambah lagi bahasa yang sangat jelas. Ya, makanya diakhiri dengan ahli. Ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah, yang kedua tadi P ya yang atas P bertindaklah itu P peran kemudian buatkan itu masuk itu rincian. Jadi kita baru dua tahap ini P dengan R buatkan draft modul People. People Pak modul Dadang. ajar. Berat. Oh maaf Y-nya itu. ya Draft. udah ya draft Ya. modul.
Ini pelajarannya bebas disesuaikan dengan mapelnya Bapak Ibu nanti. Topik pencemaran air. Nah, ini baru R ya. P, R, berarti selanjutnya Oh, apa? O oh, ya, oh. output. Oh ya, output ya. Nah, sebutkan komponen spesifik. Apa tuh? Contoh, misalkan memuat tujuan pembelajaran. Ini tanda titik, tanda koma juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Kita sama aja kayak ngobrol dengan orang pakai koma, pakai titik, ini akan mengertikan sesuatu gitu. Kalau Bapak Ibu yang suka PBL ya, silakan ya. Atau yang lainnya silakan. Ini disesuaikan saja dengan mapel eh, Bapak Ibu yang diajarkan LKPD. Nah, yang terakhir format ya. Tentukan bentuk tampilan. Nah, sajikan dalam bentuk. Nah, biasanya kalau saya suka itu dalam bentuk tabel, Bapak Ibu sukanya apa? Dalam bentuk tabel. Dan bahasa komunikatif. Oke ya. Oke, kita eksekusi. Bismillah. Klik tanda panah yang ke atas ini yang warna biru. Nah, coba berapa detik hitung Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, ini tergantung sinyal ya. Kalau sinyalnya bagus, ini semakin cepat. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini munculnya seperti ini. 10 detik keluar. Ya, berapa detik Pak Sep tadi? Kurang lebih 10 detik. 10 detik ya. Coba kalau kita ngetik di Excel atau di Word berapa detik? Paling cepat mengetik yang 10 jari itu berapa detik membuat ini? Aduh. Ya Allah. Nah, ini ya. Tuh, ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Mau eh, menyajikannya seperti apa? Ini kalau dari perintah yang tadi ini hasilnya seperti ini. Tapi ini bisa di copy paste kalau di komputer ya. Jadi kalau pakai HP seperti ini biasanya saya merintahkan lagi, perintahnya begini buat untuk PDF. Coba ya, mau nggak dia disuruh bikin PDF-nya? Buatkan proposal judul buat disertasi gitu. Bisa, Pak Yohan. Lulus, ketua lulus. Analisis
Hmm. Nah, sudah jadi PDF-nya nih. Nah, kita coba buka ya PDF-nya nih. Bismillah, buka. Buka, buka. Yuk, buka. Nah, ini Mantap. hasilnya seperti ini. Oh, ya. Kalau Bapak Ibu mewarnai itu yang warna biru-biru itu kelamaan. Nah, ini udah dibuatkan sama Gemini ya. Ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tuh, Mantap, mantap. Pintar juga Gemini ya. ya, ini hasilnya. Jadi untuk membuat apa modul ajar ini bisa mendadak gitu. Jadi tugas administrasi guru itu terbantu. Biasanya kalau sebelum ada integrasi AI ini, ya guru itu untuk menyiapkan modul ajar saja perlu waktu sangat lama ya. Apalagi kalau buatnya original sendiri. Biasanya kan kita edit, edit, edit. Kalau yang di gambarnya yang ada gambar-gambar itu, Oh, yang tadi PPT bukan? ya bentuknya PowerPoint. Oh, oke, kita coba ya. Nggak apa-apa ini di PowerPoint kan? Ya, kagok itu udah PDF, berarti PowerPoint kan untuk presentasinya ya. Oke, siap ya. Kita coba ya. Nah ini kan sudah muncul PDF nih. Nanti sesuaikan saja dengan eh, apa eh, alat yang Bapak Ibu gunakan, HP atau komputer. Kalau saya misalnya sudah berbentuk PDF seperti ini nih, saya suka bagikan dulu. Ini bagikannya ke Drive ya. Ini saya akan bagikan ke Drive. Ya simpan di Drive ya. Supaya nanti lebih mudah ya. Nanti saya akan pakai lagi sebuah AI ya, namanya itu Notebook LM. Sudah saya coba dibandingkan dengan Gamma dan lain-lain, ini lebih nyaman ya, namanya Notebook LM untuk membuat presentasi. Saya coba simpan dulu ya di sini di drive saya, di drive pribadi. Hmm, Sebentar ya, Bapak Ibu nanti membuat aja ini foldernya. Kalau saya di sini, kalau tidak salah sudah ada nih. Saya punya sebuah folder namanya materi Zoom per gunung. Nanti Bapak Ibu simpan aja di sini. Bebas ya, foldernya bebas. Kebetulan saya sudah membuat folder. Nah ini upload dulu ya. Nah ini yang PDF ini sudah saya simpan di drive pribadi saya. Kemudian saya akan manfaatkan integrasi dengan AI namanya itu Notebook LM. Bapak Ibu boleh buka di Google ya atau di aplikasinya langsung. Notebook LM. Hmm. Dari Gemini ya, Pak Dadang ya. Eh, untuk di awal itu kita gunakan Gemini ya. Selanjutnya untuk membuat presentasinya itu menggunakan Notebook LM. Ini bisa diketik saja langsung di Google ya. Namanya Notebook LM. Aduh, maaf. Mohon maaf, HP saya sudah mulai melambat karena panas ini. Notebook ada muncul ya Pak Direktur, Pak Asep. Muncul, muncul.
Ya. Nah, ini notebook LM. Google, betul kata Pak Asep tadi, ini Gemini ya, produknya Gemini. Sip. Mohon maaf nih, sinyalnya saya agak kurang bagus ya. Ini untuk PPT ya. Untuk PPT ya Pak Asep. Atau Bapak Ibu bisa bisa download ya di ini di Play Store atau di cek 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 satu dua Lanjut, lanjut. cek cek Ada. izin pindah HP Pak Asep, Siap, bisa ya pindah ke sini ya. siap. Luar Ya, setelah biasa. Pak Ketua, sepertinya Pak Dadang ini juga sebagai ini ya, pengusaha konter handphone. betul sudah saya siapkan perangkat orang, karena memang guru itu HP-nya harus bagus ya kayaknya ya. Mendingan ngupas bawang, kulit bawang, 700.000 sekilo. Saya masih berbagi layar tidak Pak Asep? Belum berbagi. Oh ya, saya pindah ke HP yang ini aja ya. Ya, Tapi saya mau cek dulu ini drive-nya ada tidak di sini. Atau operator bisa membantu gitu ya. Barangkali operator bisa membantu. Nanti saya arahkan. boleh. Nah, share screen. Oke. Ya, silakan share screen Kang. Sip. Nah, silakan buka Google. Pakai laptop ya Kang? Ya, Ketik notebook LM. udah keluar Pak Dadang. Di Udah, coba. Ya, wah itu cepet ya, laptopnya bagus ya. Nah, ini Coba Gemini Notebook. diklik ya. Ya,
Apa itu? Sudah login ke akun ya, Kang? Sudah itu. Nah, karena PDF-nya belum saya bagikan di HP, jadi Akang buka dulu Gemini. Pindah dulu ke Gemini, Kang. Laptopnya Pak Asep Turyang kayaknya apal yang digigit ini. Wah, pasti nih. Nah, buat yang buat dulu Kang itunya, Kang. Modul ajarnya. Perintahnya samakan saja dengan yang tadi ya. Bertindaklah sebagai pengembang kurikulum ahli, coba ketik. Bisa garis baru tidak itu, Kang? Kalau tidak bisa pakai koma aja. Oh, bisa ya. Buatlah draft modul ajar IPA kelas 7 topik pencemaran air. Memuat tujuan pembelajaran, koma, langkah kegiatan PBL, koma, dan LKPD. Nah, itu baru itu ya, baru output ya, garis baru. Sajikan dalam bentuk tabel terstruktur. Kayaknya operator ini sudah marah nih, sudah besar itu. Terstruktur dan bahasa komunikatif. Nah, udah ya, berarti udah 4 baris itu formula propnya sudah diterapkan. Oke, eksekusi Kang. Pilih panah yang warna biru. Nah, ini hasilnya ya. Hanya beberapa detik saja. Nah, udah beres itu Kang? Nah, perintahkan buatkan dalam bentuk PDF. Oke, eksekusi. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, Lama. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, 20 detik. Coba buka PDF-nya, Kang. Luar biasa. Yang di atas, Kang. Oh, Pak. itu. Nah, buka dan simpan. Terserah nyimpannya mau di mana. Yang penting ada pas nanti ngupload. Wah, keren. Ini hasilnya. Mm-mm. Bebas, Kang. Mau nyimpan di komputer atau di drive, silakan. Udah tersimpan ya, Kang? Di Google Drive aja tuh kalau begitu. Ini PDF ya, Pak Dadang ya. PDF. Untuk nyimpennya bebas, mau di drive, mau di komputer. Yang penting kita ingat pas upload nanti. Berarti tinggal PPT-nya ya. Nanti kita buat PPT-nya. Nah, silakan buka yang tadi, Kang. Notebook LM-nya. Program mulia ini. Nah, kalau nggak ada, diulang aja, Kang. Ketik lagi. Nah, Hmm. Gemini Notebook LM. Operatornya keren. Wah, ini sudah ahli, ini. Ahlinya ahli. Ini. Buat baru ya. Hmm. Nah, sebelah kanan itu kan ada pilihan tuh. Yang di bawahnya tulisan studio. Pilih yang itu, Kang. Presentasi ada nggak? Tak slide ringkasan. Ada presentasi ya? Ya nggak? Heeh. Cari tombol yang buat ngupload dulu sebelumnya ada nggak? Atau pilih buat dulu apa itu? Saya lihatnya di HP agak kurang jelas ini. Nah, sesuaikan slide presentasi. Kalau buat apa itu buat? Bikin slide presenter aja lah. Soalnya agak lama juga ini karena hasilnya nanti high ya. Jadi agak lama juga nanti ini. Pilih yang simple aja. Coba buat tampilannya agak beda ini ya.
cari buat yang upload PDF tadi Kang, ada nggak? Kan mulai mengetik. Nah, kalau nggak salah itu ada yang buat uploadnya tuh. Nah, Nah, itu itu. apa upload itu? Nah, aduh apa itu? Carinya di Drive tadi ya. Ada nggak Kang? Itu foto ya. Ya, yang dari data itu loh. Oh, kayaknya tambahkan sumbernya. Kang, sebelah kiri itu tambahkan sumber apa Kang? Oh, Nah, udah ada. Jadi ada muncul ya. Tuh yang tambahkan sumber Kang. yang bawah. Sebelah nah itu. Wajib Nah, itu ya. menuliskan disertasi. Hmm. Ah, upload file Kang. Sebelah kiri bawah. Ah, itu Drive, cari Drive. Buat upload sidang terbuka, Pak Ketua. Oh, tuh yang tertutup bisa. Nah, itu. Nah, itu betul. Keren, operatornya keren. Operator Pergunu, Kabupaten Bandung. Jaya, jaya, jaya. Amin. Luar biasa Nah, ya, Pak Sektor yang ya. sudah kok muncul. Eta Pak Eh, Asep, siapa namanya? Namanya Pak Asep Sepuluh. Asep Turyang itu udah ada di situ. Al Mukarrom, Kiai Haji, Dr. Asep Septian Mudrian. Syah. pilih Oh, apa sih tuh. Kang? Tawadu itu mah tawadu dah. Tawadu, tara mawa duit, Yuris wae. Pak Asep kita undang Pak Dadang ke itu ke Balenda. Ya, ntar kita undang. Ada pilih slide presentasi Kang sebelah kanan Kang. Nggak usah diperintahkan lagi, nggak usah. Nah, itu aja langsung. Nah, tinggal buat saja. Nggak usah diedit, tinggal buat saja. Kita coba dulu yang simple tanpa prompt. Hasilnya bagaimana? Nah, itu membuat slide presentasi ini memang agak lama, ini harus sambil ngopi nih. Soalnya nanti hasilnya itu high. Ya, Oh, ya, berapa oke. lama kira-kira, Pak Dadang? Di bawah 5 menit lah, tergantung sinyal. Oh, gitu. Ya, Buat bisa slide sambil ngopi. presentasi. Tapi ini apa namanya? Dengan gambar saja atau gimana? Maksudnya di slide presentasinya berikut dengan gambar, tabel, Ya. dan sebagainya macam, atau hanya presentasi tulisan seperti PPT aja, PowerPoint. Nah, kalau tidak pakai prompt seperti barusan, ini biasanya yang muncul itu gambar saja dengan teks. Oh, dengan Kalau mau teks. muncul, ya, kalau mau muncul seperti yang tadi Pak Asep sebutkan itu harus diperintahkan dulu sebelumnya. Kita coba dulu yang sesuai algoritmanya AI ini seperti apa nanti hasilnya. Nah, kalau kurang itu masuknya nanti ke apa tadi, fase apa? Review dan edit. Jadi kalau hasilnya nanti kurang sesuai, review edit, perintahkan lagi sesuai keinginan. Itu Gemini gratis itu terbatas atau gimana? Bedanya dengan yang Pro seperti apa? Yang Pro itu lebih lebih lengkap,
Tapi kalau Gemini yang free juga itu selama saya pakai itu masih cukup, beda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT itu kelihatan sekali perbedaannya yang free dengan yang bayar itu. Kalau Gemini Oke. tidak terlalu. Ada link gratisannya untuk ini, maksudnya link yang berbayar tetapi bisa dipakai buat berguru gitu, guru-guru NU yang bisa di-sharekan. Yang berbayar. Iya, Ah, kebetulan saya tuh kan tukang tukang prian gitu. tukang apa tuh? Kebetulan saya pakainya yang free, jadi Oh, belum free. belum ada bayar. Tapi temen ada, nanti saya tanyakan ya. Bayarnya pakai dolar kalau nggak salah. Wah, kalau pakai Bitcoin itu Pak Asep Turyang banyak itu. Ah, banyak. Kayaknya satu koin juga cukup. Mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa tuh, mungkin Bapak Ibu ada yang punya ini yang berbayar. Ya agak lama ya, bisa sambil ngopi dulu. Memang Enggak, agak lama kalau itu. kita isi sambil tanya jawab aja. Ah, boleh, silakan. Sambil isi tanya jawab aja Bapak Ibu. Apa namanya? Biar supaya sambil menunggu hasil, ya namanya juga ngawampong lah. Kita ngobrol obrolan sederhana ringan. Jangan dibawa berat-berat. Jadi bedanya ChatGPT, Gemini dengan Cloud masing-masing punya kelebihan dan kekurangan atau gimana? Saran yang diberikan oleh Pak Dadang, kita lebih baik pakai Gemini atau pakai Cloud atau pakai Kalau ChatGPT. kalau pengalaman saya setelah make itu lebih nyaman di Gemini. Kalau ChatGPT itu yang free itu tidak mau kalau diperintahkan membuat PDF, Pak Asep. Hmm. Cloud sendiri gimana? Disuruh. Kalau Cloud kebetulan saya belum pakai, nanti bisa dicoba. Pak Ketua, di Telkomsel itu ada program Terpujilah Guru. Terpujilah Guru kemarin itu Bu Fitri sudah mengikuti kegiatan itu, dan Terpujilah Guru ini sedang mengakomodir guru-guru di Indonesia untuk dilatih apa namanya, dilatih pembelajaran AI. Jadi dari seluruh Indonesia ini disaring beberapa sampai dengan muncul guru-guru yang berkompeten sampai dengan angka 40 peserta, disaring lagi, saring lagi, nanti apa namanya, terakhir diberikan hadiah itu umroh. Dan kemarin ketika ngobrol dengan orang Telkomsel yang di pusatnya di Jakarta, Terpujilah Guru ini adalah dana CSR dari Telkomsel, dan apabila Pergunu ingin apa namanya, eh, beraudiensi itu dipersilahkan untuk bisa mengadopsi program Terpujilah Guru di Telkomsel, ya, dari Telkomsel itu ada Siap, ingin pelatihan sekali. AI, pelatihan AI ini. Silakan nanti dengan Ibu Fitri lebih lebih jelasnya. Bisa dicek Ibu, juga Terpujilah Guru itu. Ibu Fitri itu ya, Pak Asep ya. Iya, Bu Fitri bagian ekonomi. Hmm, Di di sini ada lagi Bu Fitri nggak? Nggak ada kan? ada. Oh ada. Ya Terpujilah Guru, di situ ada Terpujilah Guru ID. Kayaknya waktunya udah 10:30 nih.
Oh, mangga dipercepat saja. Ya, udah ini ya waktunya setengah 11. Nah, itu Terima terpujilah guru.id itu dapat diakses. Mudah-mudahan nanti ada lagi program. Ini baru program yang perdana yang sedang berlangsung ini. Seperti ini apa slide presentasinya terlalu besar ya? ya, terlalu panjang. Ya, enggak Pak Dadang diambil kesimpulannya saja biar kita hasil dari slide presentasi ini dapat di-sharekan juga. Sambil menunggu, silakan untuk konklusinya dari pertemuan ini, manfaat pemanfaatan AI untuk guru itu sendiri, apakah guru itu juga bisa tergantikan oleh AI atau guru bisa memanfaatkan AI. Nah, baik ya. Untuk kesimpulannya, eh, materi pada malam hari ini, Bapak Ibu pertama itu harus menentukan dulu ya integrasi dengan AI. AI-nya mau yang mana? Apakah ChatGPT, Cloud atau apa tadi? Gemini. Ya, secara umum Cloud paling bagus untuk menulis dan gaya bahasa alami, sedangkan ChatGPT paling fleksibel untuk logika dan fitur tambahan. Gemini paling kuat untuk mencari data real time karena terhubung langsung dengan Google. Jadi, Bapak Ibu sesuaikan dengan berdasarkan yang saya sebut. Kalau saya sendiri, saya pribadi lebih nyaman menggunakan Gemini. Ya, setelah menentukan AI, Bapak Ibu eh, membuat prompt ya, yang mana tadi promptnya itu ada formulanya, disingkat prof ya, yang barusan dipraktekkan di Gemini. Pertama itu peran, jadi si AI itu harus kita perintahkan dulu berperan sebagai apa, kemudian rinciannya apa, kemudian outputnya mau seperti apa. Contohnya yang tadi membuat ujian tanam. Kemudian formatnya sajikan dalam bentuk apa, tabel atau apa, tinggal sesuaikan dengan kita. Nah, itu kemudian mungkin untuk AI ini ya Pak Asep tidak akan bisa menggantikan guru, tidak akan bisa menggantikan. Nah, si AI ini masih butuh prompt dari manusia. Jadi tidak otomatis ya. Walaupun AI ini pintar, tapi tanpa perintah dari manusia ini tidak akan jadi. Makanya guru tidak akan tergantikan oleh mungkin seperti itu ya. AI itu kopilotnya seorang guru. Begitu Pak Asep, mungkin kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu, para pengurus Pergunu Kabupaten Bandung, rahimakumullah. Ya, nanti hasilnya di-share saja di grup, Mangga. Terima kasih Pak Seturian, karena waktu kita ini sudah sangat berlarut dan tadi banyak terkendala juga di dalam perjalanan ini dengan sinyal mungkinnya. Ya, kesimpulannya adalah itu tadi, AI tidak bisa menggantikan posisi atau peran guru, tetapi guru harus bisa memanfaatkan AI itu sendiri. Sebelum ditutup sesi ini, ada satu pantun penutup, jalan-jalan ke kota Kediri, singgah sebentar membeli ragi. Cukup sekian Cakep. sesi kita hari ini, saatnya praktikan AI di sekolah nanti. Untuk pertemuan berikutnya, Pak Ketua, AI ini kan belum tamat ya.
biar kita lebih lebih mahir lah dalam menggunakan AI ini. Semoga Ngagugu NU di pertemuan berikutnya adalah apa namanya praktek tentang AI ini lebih lanjut. Demikian sebelum ditutup, Pak Ketua mohon doa penutupnya dan ditutup oleh Ketua. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dari awal sampai hari ini, saat ini, jam ini, kita sudah menyimak tentang materi AI. Ya, insya Allah ini akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Kita kerja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Ngagugu NU ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih para guru-guru NU berkah sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adang, Pak Suryang, makasih.